Yang saya peduli adalah Presiden Jokowi belum, saya bikin lebih lembut deh, belum paham demokrasi karena dia masih menganggap oposisi itu tidak boleh. Jadi tolong adek bilang bahwa oposisi itu adalah sinonim dari demokrasi. Nah turunannya nanti baru undang-undang ITE. Jadi selama paradigmnya nggak berubah, karena itu saya minta revisi otak presiden. Bukan Jokowi, tapi sebagai presiden dia harus tune in dengan ide oposisi. Itu intinya. Jadi jangan diputer-puter. Saya mau clear dari awal bahwa negara ini negara demokratis. Oleh karena itu oposisi dimungkinkan. Presiden tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak memerlukan oposisi. Itu artinya dia tidak paham demokrasi. Itu logikanya begitu. Saya rasa ini Pak sangat relevan dijawab oleh seorang Ade Armando yang selama ini juga sangat penggiat kebebasan berbicara. Ya, saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa isu oposisi ini menjadi seperti inti dari pembicaraan kita mengenai. Loh, presiden bilang begitu, dia tidak perlu oposisi. Iya. Karena itu ada yang mesti buka pikirannya. Enggak, ini cuman hulunya ada di situ, hilirnya ITE. Bung Rocky, tapi tolong kami diingatkan. Air kotornya sampai ke hilir, itu soalnya. Oke. Begini, Bung Ade, sebentar. Bung Rocky, aku ingatkan dulu penonton, kapan sih presiden bicara bahwa dia tidak membutuhkan oposisi? Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Tapi no. Saya justru mau nanya ke Bung Rocky, mengingatkan kita kembali, kapan persisnya, ini buat Bung Rocky Gerung, kapan persisnya, tolong ingatkan kami kembali, kapan persisnya Presiden Jokowi mengatakan secara lugas seperti itu tidak membutuhkan oposisi? Secara lugas dan dengan ekspresi yang ketat. Sekarang saya jawab itu, tolong hentikan sebentar pembicaraan kita. Silahkan Rosi sebagai jurnalis suruh staf Anda Google cepat-cepat Jokowi dan oposisi. Coba lakukan aja. Tapi saya boleh komentar. Ya, oke. Saya coba ingat tidak membutuhkan oposisi. Apakah itu dalam forum? Oposisi itu bukan demokrasi Pancasila. Oposisi itu tidak kita perlukan. Oposisi itu menghalangi macam-macam. Cari pidatonya itu di belakangnya ada masa tuh pidato presiden begitu. Masa jurnalis nggak pernah tahu soal semacam itu? Silakan Bang Ade, apa Anda melihat ini sebagai sebuah pidato presiden yang dipegang sebagai karakter seorang presiden yang otoriter? Ya jelas dia ucapkan itu. Enggak, saya mau tanya Bung Ade. Nggak tahu itu kalimat pertama, saya juga nggak tahu kalimatnya seperti apa, konteksnya kalau gitu jangan ngomong, nggak tahu. Ya, nah karena saya nggak tahu kalimatnya, saya menghindar dari pembicaraan itu, Rocky, ya. Saya nggak mau. Karena itu saya katakan tadi bahwa kalau hulunya nggak diberesin, nggak ada gunanya saya juga bicara. Jadi presiden kedua memang isunya yang saya tahu kita sedang bicara tentang seberapa jauh kita bisa mengkritik. Mau oposisi mau saya sendiri sebagai pendukung Jokowi, saya boleh nggak mengkritik. Misalnya urusan JRI Nuril Baik yang saya sebut, Prita Mulyasari yang saya sebut, itu sama sekali had nothing to do dengan soal Pak Jokowi, tapi mereka kemudian terkena efek dari keberadaan Undang-Undang ITE. Makanya saya setuju bahwa Undang-Undang ITE ini perlu direvisi. Adapun mengenai Pak Jokowi, pernyataan dia tentang oposisi,